Santapan Harian Minggu 13 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama, hingga pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6. Namun, kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, dan itu nyata di dalam firman-Mu. Di saat ini, kami akan merenungkan perbuatan kasih-Mu serta pesan-Mu di dalam firman-Mu itu, ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 15 ayat 1-15. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat Uriel, seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, niat baik yang disertai dengan cara yang tidak benar dan tidak diperkenan Tuhan adalah percuma. Tanpa penyertaan Tuhan, kegagalan menjadi hasil yang lumrah. Upaya pertama Daud dan bangsa Israel untuk memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim gagal karena mereka melakukannya dengan cara yang salah. Kali ini, Daud belajar dari kesalahan. Dalam upaya kedua, Daud memastikan bahwa pemindahan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem sesuai dengan ketetapan Tuhan. yang mengumpulkan orang Lewi dan para pemimpinnya beserta para imam.
Ia meminta mereka untuk menguduskan diri sesuai perintah Tuhan, karena hanya orang Lewi yang boleh membawa tabut itu. Suku Lewi adalah salah satu dari ke-12 suku Israel yang Tuhan pilih sebagai ganti anak sulung orang Israel, karena anak-anak sulung Israel harus dikhususkan menjadi kepunyaan Tuhan. Orang Lewi diberi tugas khusus untuk melayani di kemah suci dalam tugas-tugas peribadatan dan keimaman sampai selama-lamanya. Maka dari itu kita bisa mengerti bahwa berhasil atau tidaknya pemindahan tabut Allah sangat ditentukan oleh kehadiran orang-orang Lewi. Mereka bukan sekedar mengangkat tabut, tetapi juga mengiringi nyanyian, menunggu pintu gerbang, dan mempersembahkan kurban. Niat baik Daud untuk memindahkan tabut Allah yang disertai dengan cara yang benar dan diperkenan Tuhan akhirnya berhasil. Dalam hidup kita ini, kita pasti pernah melakukan kesalahan, entah satu kali atau malah berkali-kali. Bisa jadi kesalahan kita membuat kita gagal dalam menyembah Tuhan dan melakukan kebaikan yang ingin kita persembahkan kepadanya. Bila situasi itu terjadi, janganlah kita berputus asa. Jadikanlah kesalahan dan kegagalan itu sebagai pembelajaran dan pengalaman iman untuk melangkah ke depan dalam terang hikmat Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam segala niat baik kita, agar kita dapat menikmati hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika Engkau izinkan kami gagal atau pernah gagal. Tuhan, kami mau belajar dari kegagalan tersebut dan ampunilah kami jikalau sebelumnya kami tidak meminta tuntunan Engkau. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.